Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu Hai Re, ya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 333 333. Wih, angka cantik saudara-saudara. 3 itu bulan Maret, bulan kelahiran gue. Anjing, gue bentar lagi 34. Tua banget. Tanggal 24 Maret besok gue udah 34 tahun. Udah tua, belum nikah. Ike. Astagfirullahaladzim. Ya, sambil menunggu waktu sahur tiba, sahur kita mendengarkan podcast yang tidak berfaedah ini, horor tapi nggak horor banget, yang sudah dinanti-nantikan oleh pendengar semuanya, ya. Ya udah, langsung tanpa berlama-lama. Tapi sebelumnya jangan lupa dong isi give formnya, isi kuesioner dong. Yang sebanyak-banyaknya baru ada 24 orang yang ngisi. Jahat banget kalian. Follower gue ada 98.000. Kenapa yang ngisi cuma 24 orang? Apakah yang 97.976 itu adalah fake gitu kan? Jadi diisi dong, please ya. Diisi, dijawab dengan yang sejujur-jujurnya, gak usah peres lo ya. Tapi temen-temen, gue sangat terima kasih ya buat komentar-komentar kalian semua yang ngirim memberikan pendapat di kuesionernya. Love you. Oke, guys, kita langsung bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita pertama kali ini datang dari siapa ini? Waduh, ceritanya agak panjang guys. Ada part-partnya bro. Ada sekitar berapa part ini? 13 part. Wah, kamu ini gak capek? Aku bacanya yang capek bro. Anjir lah. Ini kayaknya bisa dibikin berapa part ya? 2 part, 3 part kali ya. Baru kali ini gue baca part-partan panjang banget nih. Oke. Judulnya adalah Penghuni Lain Kos-Kosan, based on true story ya. Perkenalkan Kak, nama aku Sindu. Boleh dipanggil Sindu Nata atau Sindu Wadi. Terserah Kak Ana lah, seenaknya apa. Pokoknya Sindu lah gitu. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau ceritanya ini panjang banget. Sampai part-partan. Karena sebenarnya cerita ini itu dulu udah pernah aku up di Kaskus. Tapi karena aku adalah pendengar setia dari podcast kisah horor, pendengar dari 2020. Jadi aku pengen berbagi cerita nih ke Kak Ana dan pendengar lainnya. Jadi ceritanya yang bakalan aku suguhkan merupakan kejadian yang aku alami dari 6 tahun yang lalu waktu aku masih jadi maba atau mahasiswa baru di Jogja. Sampai sekarang saat aku sudah menjadi manusia yang lebih tua. Jadi selama 6 tahun di Jogja, aku tuh pindah kos sebanyak 4 kali. Selain karena alasan yang lebih murah, aku juga mencari kenyamanan.
Mungkin bakalan ada detail-detail kecil yang terlewat karena terlalu lama. Tapi sebisa mungkin bakalan aku ingat yang penting-pentingnya aja. Cerita ini lebih banyak tentang kejadian di kos-kosan aku, tapi bakalan ada cerita di luar kos yang bakalan aku selipin biar gak monoton di kos. Karena kejadian di luar tidak kalah menyeramkan dari yang di kosanku. Mohon diingat, nggak semua cerita di sini berhubungan karena kayaknya si makhluk satu dan makhluk yang lainnya ini nggak bersaudaraan. Oke, tahun 2012 aku diterima di salah satu kampus ternama di Jogja. Sebelumnya memang aku pernah beberapa kali datang ke Jogja, tapi ini pertama kalinya aku datang ke kampusku. Itu pun setelah dinyatakan diterima. Antara bulan Juni atau Juli aku lupa, tapi saat itu Jogja sedang cerah. Aku dan 2 kawanku laki-laki semua datang ke Jogja naik bus dari Surabaya. Saat kami berangkat sekitar pukul 6 pagi, Surabaya sedang diguyur hujan lebat seperti acara perpisahan melepas keberangkatanku dan kawan-kawan. Sore itu kami sudah sampai di Jogja dan langsung menuju kampus untuk menemui kakak kelas waktu SMA yang mau menampung kami selama masa registrasi dan cari kos. Berhubung aku sendiri yang cewek dan yang 2 laki, kami pun berpisah. Aku diajak menginap di kos kakak kelas aku di daerah Jakal KM 4,5. Dan 2 temanku ini pergi ke tempat kakak kelas yang laki-laki. Aku lupa daerahnya. Kos kakak kelas aku ini dari luar sudah nampak sintru. Kalau orang Jawa bilang yang artinya sunyi. Kos tersebut terdapat 2 lantai. Dan kamar kakak kelas aku itu di lantai 2. Bukan hanya dari luar saja, tapi di dalam jauh lebih sunyi. Apa gara-gara belum pada balik kos kali ya, pikirku. Dari tangga menuju ke lantai 2, lampunya sudah sedikit redup. Terlebih lagi lorong depan kamar kakak kelas aku menuju kamar mandi lebih redup lagi. Aku mikir nih, kos-kosan nih belum bayar tagihan listrik, apa belum sempet ganti bola lampu ya? Tahan bener nih penghuninya dengan kondisi redup-redupan kayak gini. Waktu aku sampai lokasi sudah menjelang maghrib. Jadi aku cepet-cepet masuk ngikutin kakak kelas aku ke kamarnya. Biar cepat naruh tas, mandi, terus sholat maghrib. Waktu masuk kamar kakak kelasku sedikit lega karena lampunya lebih terang meskipun kamarnya sempit menurutku. Sekitar 2,5 kali 2,5. Kalau gak salah dengan rada berantakan karena sedang banyak tugas katanya. Kalau mau mandi di luar ya dek, tak tunjukin tempatnya, kata kakak kelasku. Karena di kos tersebut kamar mandinya itu di luar. Segera aku ngikutin dia sambil bawa baju ganti dan handuk karena udah gerah banget seharian perjalanan Surabaya-Jogja yang lumayan macet. Dan terima kasih keadaan, lampu di depan kamar mandi tiba-tiba mati. Bener pikiranku tadi, kayaknya mereka belum sempet ganti bola lampu. Ya, matilah lampu dek. Sambil matiin dan nyalain lagi lampu, kali aja nyala mungkin pikirnya. Nanti kalau ada apa-apa teriak aja ya dek. Duh, kalimat kakak kelasku ini yang bikin mikir aku aneh-aneh. FBI kalau aku mikir aneh-aneh tuh biasanya pasti ada kejadian yang gak enak. Feeling kali ya waktu itu. Nah, back to cerita, dengan sesantai mungkin aku tuh masuk kamar mandi. Kebetulan azan maghrib juga udah selesai, jadi biar gak kehabisan waktu maghrib. Maklum lah, cewek mandinya itu lama. Tapi perlu diingat, jangan bayangin cewek lagi mandi, kayak di film-film horor Indonesia ya. Waktu aku mulai mandi sih biasa-biasa aja.
Nggak mau terlalu lama juga sih ya. Tapi perasaan aku kembali nggak enak. Semacam ada yang ngintipin. Aku lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, gak ada apa-apa. Bagian paling aku takutin saat mandi adalah cuci muka. Karena aku gak bisa lihat apa-apa kalau lagi cuci muka. Berdoa sajalah pikirku. Sambil nyanyi pelan biar gak mikirin aneh-aneh. Waktu udah selesai sabunin muka, aku nyari gayung, mau bilas muka nih. Karena perih jadi gak bisa buka mata, cuman bisa meraba-raba kira-kira gayung ada di mana. Dan ketemulah gayung yang aku cari. Waktu aku pegang-pegang gayung yang udah ada airnya, tiba-tiba ada tangan dingin yang pegang pergelangan tanganku sambil narik kuat banget. Aku mau teriak tapi gak bisa. Ketenggengen, kata orang Jawa. Sambil terus berusaha menarik tanganku, aku cuma bisa diam 1000 bahasa. Akhirnya gayungnya aku lepasin dan tanganku juga berhasil lepas. Cepat-cepat aku ambil air pakai tangan buat basuh muka dan biar bisa lihat siapa yang narik tanganku barusan. Dan gak ada apa-apa, buru-buru aku selesaiin mandi. Waktu aku mau keluar kamar mandi, pintunya tiba-tiba itu gak bisa dibuka. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku tarik kuat-kuat, tapi masih juga gak bisa terbuka. Aku panggil-panggil kakak kelasku juga gak ada jawaban. Lagi sholat mungkin dia. Kok sholat sih? Lagi sholat lagi. Masih teringat kejadian barusan, apa ini acara lanjutan dari perkenalan tadi? Sudah cukuplah perkenalannya pikirku, dan benar dugaanku. Dari pojok atas kamar mandi, muncul mbak-mbak rambutnya panjang, wajahnya hitam, sambil tersenyum menatapku. Dia merayap dari atas plafon menuju bak kamar mandi. Allahu Akbar, teriakku, terus dia narik itu sekuat mungkin pintu kamar mandi. Dan aku tuh tarik sekuat mungkin pintu kamar mandi dan terbuka. Aku langsung lari ke kamar. Setelah masuk kamar, aku duduk termenung sambil mikirin kejadian barusan. Kenapa, Dek? Mbak sholat tadi, jadi gak jawab, tanya kakak kelasku. Tapi aku gak berani cerita tentang kejadian tadi, apalagi posisiku itu masih di kos itu. Gak mau lama-lama mikirin kejadian tadi, aku langsung sholat biar lebih tenang dan bisa cepat istirahat. Baru hari pertama di Jogja dan udah dapat salam hangat dan mendebarkan dari penghuni lain kos. Yang aku pikirin saat itu, aku gak mau kos di situ meskipun kakak kelasku nawarin kos di situ karena ada yang kosong. Dan kami bisa berangkat ke kampus bareng karena kami satu fakultas. Satu jawabanku, enggak, mending gue cari koslan yang lain. Kemudian lanjut di part 2. Nah, setelah selesai semua urusan pendaftaran mahasiswa baru, saatnya berburu kos. Karena aku masuk melalui jalur undangan, jadi lebih banyak pilihan kos karena kami yang pertama dinyatakan diterima. Waktu itu sore hari setelah asar, kalau tidak salah, aku dan kakak kelas aku mutusin buat berkeliling perumahan yang hampir semuanya menyediakan kamar kos. Karena lokasinya dekat dengan kampus, jadi aku pilih cari di sekitar situ aja. Dan syukurlah aku langsung nemu kos yang kosong. Lokasinya 3 rumah sebelum kos kakak kelasku. Gak apalah pikirku, yang penting gak di kos kakak kelasku. Enaknya lagi deket dengan dia biar kalau ada yang gak aku tahu bisa tanya ke dia. Maklum kakak kelas aku tuh orangnya pinter banget dan super baik, jadi pasti mau dimintai tolong. Dari luar bangunannya masih baru, bersih, dan rapi. Ada 2 lantai.
Lantai 1 bagian tengah dihuni pemilik kos beserta istri dan 3 anaknya. Dan di samping-sampingnya terdapat 1 ruang tamu, 7 kamar, 2 kamar mandi, karena kos aku tuh kamar mandi luar semua, 1 dapur, dan 1 tempat jemuran. Sedangkan di lantai 2 totalnya ada 17 kamar. 6 kamar di bagian tengah yang saling bersingkuran sehingga membentuk persegi 4, 11 kamar di samping-samping yang mengelilingi bangunan kos. 2 kamar mandi di bagian tengah, belakang, 1 tempat jemuran di belakang, dan ada 2 tangga di sebelah kanan kiri. Kamar aku ada di lantai 2, di bagian tengah yang belakang dekat di kamar mandi. Seperti ada yang pas di hati aku, tanpa basa-basi aku langsung kasih DP ke ibu pemilik kos. Tak berselang lama setelah aku dapat tanda terima pembayaran, datang seorang ibu beserta suami dan anak perempuannya. "Bu, saya jadi ambil kamar kos ini, di sini ya," kata si ibu. "Ya, maaf Bu, sudah ada yang nempatin sekarang. Ini mbaknya, udah DP barusan," kata bu kosku. "Kan saya duluan tadi Bu, kok dikasih orang lain?" Si ibu gak terima tuh. "Tadi saya udah bilang kan Bu, siapa cepat dia dapat. Ibu gak DP tadi, dan saya bebas kasih ke orang lain. Kecuali tadi ibu udah DP," jelas ibu kos. Sambil mendengarkan perdebatan panjang antara bu kosku dan si ibu, aku dalam hati mikir, untung aku udah DP duluan. Setelah dapat kos, aku kembali pulang ke rumah karena kegiatan perkuliahan dimulai bulan depannya. Nah, seminggu sebelum ospek, aku tuh udah balik ke Jogja karena banyak hal yang harus aku persiapkan. Biasalah, masih maba, takut bikin salah. Meskipun ospek belum dimulai, aku udah sering pulang menjelang maghrib karena menyelesaikan tugas-tugas persiapan ospek dengan teman-teman baruku. Seperti yang aku harapkan, ospek berjalan lancar dan menyenangkan. Meskipun sehari setelah aku sampai Jogja, tipes aku kambuh selama seminggu. Tapi semua itu tidak menghalangi semangatku menjadi maba. Sebulan, 2 bulan, hingga 3 bulan sebagai maba tidak atau tepatnya belum ada kejadian aneh yang aku alami di kos. Tapi semua dimulai saat akhir semester 1 atau akhir 2012. Saat itu aku lagi banyak tugas kuliah dan ujian esai yang bisa dibawa pulang ke kos, atau lebih dikenal dengan ujian take home. Aku bukan orang pintar, jadi sebisa mungkin aku belajar dengan sungguh-sungguh biar bisa lulus tepat waktu dan biaya siswa aku gak dicabut sama pemerintah. Kalau sudah belajar, aku biasanya tahan sampai tengah malam. Nah, tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 tengah malam. Dan sialnya, aku baru kerasa lapar. Padahal di kamar aku sedang tidak ada persediaan makanan. Mau keluar beli makan, tapi aku takut. Karena burjo yang 24 jam itu sedikit dan jauh dari kos aku kalau jalan kaki sendirian. Biasanya sih ada mie dok-dok atau ronde yang lewat, tapi di bawah pukul 12 itu udah paling malam. Jam berjalan cukup lambat. Aku lihat baru 30 menit aku lanjut belajar. Tepat 1 dini hari, waktu aku lagi serius ngetik, tiba-tiba terdengar bunyi kerincing-kerincing lonceng, mirip sama yang biasanya dibunyiin bapak-bapak penjual ronde. Tanpa pikir panjang, aku langsung keluar kamar menuju balkon lantai 2 buat panggil bapak ronde biar berhenti dan nungguin aku turun ke lantai 1. Tapi yang aku lihat hanyalah jalanan sepi tanpa ada 1 orang pun yang lewat. Dari balkon lantai 2 bisa lihat jalanan dari gang masuk sampai gang buntu yang dekat kos kakak kelasku.
Dan deretan belakang kos aku tuh rumah-rumah, begitu juga dengan depan kosku. Jadi gak mungkin denger kalau ada penjual ronde dari gang lain. Nah, aku balik lagi tuh ke kamar dengan sedikit bingung. Apa aku salah denger kali ya? Aku lanjut lagi belajar. Selang beberapa saat terdengar lagi suara kerincing-kerincing lonceng. Tanpa mikir lagi karena penasaran, aku langsung balik ke balkon, lihat jalanan dan masih juga sepi. Ini aneh. Dan aku mulai takut karena kos aku bener-bener lagi sepi. Udah tidur semua kayaknya. Aku balik lagi ke kamar dan buka Facebook. Kebetulan ada temen aku orang Jogja yang lagi online. Lumayan ada temen pikirku. Buru-buru aku chat dan cerita kejadian barusan sambil lirik kanan kiri takut ada yang ngintipin. FYI, temen aku nih gak jauh beda sama aku. Bisa merasakan yang suka tiba-tiba datang dan pergi tanpa permisi. Bos, tadi aku dengar suara lonceng kayak penjual ronde di depan kosku. Nah, emang jam segini masih ada yang keliling ya? Ya mana aku tahu. Aku lapar, makanya buru-buru aku lihat soalnya mau beli. Tapi gak ada siapa-siapa. Aku balik kamar, ada suara lonceng lagi. Aku balik lagi, gak ada lagi. Ah, perasaanmu aja paling. Udah ngantuk kamu itu. Jam segini belum tidur. Udah tidur, San. Seriusan aku gak bohong ini. Aku lagi bikin tugas. Jadi masih sadar sesadar-sadarnya lah ini. Wah, dapat ucapan selamat datang sepertinya kamu. Maksudnya apaan tuh? Tak berselang lama setelah aku balas chat temanku, terdengar suara orang ketok pintu kamarku. Syukurlah masih ada yang bangun, pikirku. Siapa? Tanyaku sambil beranjak membuka pintu. Dan seperti yang bisa kalian duga, gak ada siapa-siapa. Hanya hembusan angin dari lorong depan kamarku. Aku langsung tutup pintu, aku kunci dan loncat ke kasur. Diem aku dalam selimut. Emang disuruh tidur nih aku kayaknya. Terdengar suara chat masuk dari laptopku. Pasti itu dari temanku. Baru mau buka laptop. Baru mau buka laptop, terdengar lagi suara pintu aku yang diketok-ketok. Aku udah gak peduli, sambil masih di dalam selimut, aku baca semua surat-surat pendek yang aku hafal sampai aku ketiduran. Besoknya, waktu pulang kuliah, aku ketemu sama teman aku yang kirim pesan semalam. Dia cerita kalau di Jogja ada mitos bahwa barang siapa yang mendengar suara kereta kuda, tapi aku dengar gemerincing suara loncengnya aja, itu adalah pertanda kedatangan Nyi Roro Kidul atau pasukannya. Dan yang mendengar suara itu biasanya akan betah tinggal di Jogja. Nyatanya sekarang aku masih di Jogja dan antara percaya dan gak percaya. Kemudian lanjut di part 3. Mana nih? Oke. Seperti halnya anak kos pada umumnya, aku rajin nyuci kalau nggak lagi banyak tugas dan kegiatan kampus pastinya. Saat itu hari Jumat malam. Karena aku biasanya Sabtu masih ada kegiatan di kampus, jadi aku suka nyuci malam hari sekalian mandi karena geras harian di kampus. Jemuran ada di bagian belakang lantai 2 dan sebelah jemuran tidak berlantai, hanya dibatasi pagar berbentuk kotak kurang lebih selebar 2,5 kali 2 meter. Sehingga lantai 1 bisa dilihat dari lantai 2. Biasanya rame nih tempat karena anak-anak kos yang lagi jemur di lantai 1 bisa ngobrol sama anak-anak kos yang jemur di lantai 2. Karena seminggu aku gak nyuci, kebayanglah ya gimana numpuknya cucian karena kalau cewek mah bau keringet dikit ganti. Waktu itu aku kompakan jemur baju sama 2 kawanku.
Yang satunya di kamarnya di lantai 2, dia anak S2, orangnya asik, jadi gak ada batasan usia kalau ngobrol. Kayak masih seumuran. Wajahnya awet muda, putih, cantiknya Arab Jawa, badannya mungil. Dan yang satu lagi kamarnya di lantai 1, orang Cirebon, kalau gak salah ingat. Sebanding dengan badannya yang besar, suaranya pun kenceng. Jadi kalau dia ngomong, dari lantai 1 terdengar dengan jelas sampai tempat jemuran lantai 2. Dikit banget mbak nyucinya. Iya, kemarin sebagian aku laundry dek. Temenin sampai aku jemurnya selesai ya mbak. Hehe. Maklum aku memang penakut, jadi sebisa mungkin cari teman kalau jemur malam-malam gini mbak. Lu tumben Duk nyuci malam-malam. Hahaha, kenceng banget lah ketawanya. Wih, ngawur rajin ya aku. Lu tuh yang tumben nyuci adegan langka. Ngirit akun Duk, akhir bulan ini. Mbak, minggu depan gak pulang? Udah kelar ujiannya? Tanyaku ke Mbak S2 yang lagi jemur sama aku. Dia hanya diem aja sambil terus jemur. Lagi ada masalah ini kayaknya. Tumben aku ngomong ini gak ditanggepin. Aku sambil menyelesaikan proses menjemur yang tinggal dikit lagi selesai. Semakin aku amati, kok si mbak ini makin menunduk. Bener nih, ada masalah. Nangis mungkin dia. Karena jemuran 4 deret itu penuh dengan baju dan banyak yang panjang. Dan kami jemurnya berseberangan, jadi aku tuh gak terlalu bisa memastikan dia nangis apa enggak. Lu udah mau kelar belum jemurnya? Teriak aku bertanya ke kawan yang lagi jemur di bawah. Belum, kenapa? Gak apa-apa nanya aja. Waktu aku lagi asik jemur, ember aku yang udah mulai kosong kedorong. Jadi hanger yang aku taruh di atasnya itu pada jatuh. Waktu aku mau ngambilin tuh hanger, aku lihat dari bawah kok si Mbak S2 itu udah gak ada. Wah, sendirian nih pikirku. Kemudian aku lanjut jemur baju, tapi yang bikin kaget, si Mbak S2 itu masih di jemuran dan lagi diam pegangin bajunya. Karena aku takut salah lihat, aku balik jongkok lagi sambil pura-pura ambil hanger. Dan bener, gak ada kaki selain kakiku di situ. Waktu aku kembali berdiri, makhluk yang tadi aku kira Mbak S2 itu tiba-tiba mengangkat kepala, wajahnya pucat, matanya menatap dengan tajam, sambil tersenyum menatapku. Saat itu aku baru sadar, itu bukan Mbak S2 yang tadi lagi jemur sama aku. Sumpah, aku gak bakalan tahu kalau enggak gara-gara hanger baju aku jatuh. Aku langsung teriak manggil kawan aku yang di bawah, tapi gak ada jawaban. Dan malah yang menjawab ini si mbak-mbak penunggu jemuran itu. Sini, saya temani ya. Sambil masih senyum-senyum melihat aku yang ketakutan. Teriakan aku makin kenceng manggil kawan aku yang di lantai 1. Kenapa Ndu? Aku langsung lari ke lantai 1, udah gak mikir lagi ember beserta gantungan yang gak sempet aku beresin. Sampai aku dibawa langsung masuk ke kamar kawan aku dan aku kunci. Kenapa lu? Pucet amat kayak abis lihat setan. Lu dari mana sih? Aku panggil-panggil dari tadi gak jawab. Lah, aku udah kelar jemur dari tadi, Ndu. Kapan kamu selesai? Ya tadi, habis bilang ngirik, aku langsung balik kamar. Buset, terus yang bilang belum tadi itu siapa? Karena aku gak berani balik ke kamar, akhirnya aku memutuskan untuk tidur di kamar kawanku. Keesokan paginya, waktu aku naik ke lantai 2, aku ketemu tuh sama mbak-mbak S2 yang semalam jemur baju bareng aku. Masih sedikit takut,
Tapi kayaknya ini manusia, jadi aku senyumin. Kamu jemur sampai jam berapa semalam, Dek? Hah? Aku masih bingung tuh mau jawabnya. Maaf ya, Mbak gak temani sampai selesai. Mbak keinget ada yang harus Mbak selesaiin. Sambil senyum menatapku. Tapi kali ini tatapannya manusia ya. Oh iya Mbak, gak apa-apa. Aku balik senyum. Lah, emang ada apa? Tanyanya. Gak ada apa-apa kok Mbak. Aku ke kamar ya. Setelah kejadian ini, gak ada lagi ceritanya jemur malam-malam. Meskipun si mbak-mbak penunggu jemuran bilang mau nemenin, tapi ogah lah kalau yang nemenin kayak gitu. Lanjut ke part 4. Oke. Saat itu awal semester 2, masih awal tahun 2013. Malam udah larut dan aku juga udah ngantuk. Lampu pun sudah aku matikan. Saatnya tidur. Aku tarik selimut dan tidur miring, membelakangi tembok yang mepet dengan ranjang tempat tidurku. Baru beberapa saat aku memejamkan mata, hawa dingin tiba-tiba terasa dari belakangku. Aku tetap diam dan mencoba kembali tidur. Tapi sebuah tangan muncul dari belakangku bergerak pelan memelukku dari belakang. Langsung aku buka mata, tapi tetap diam tak bergerak. Tapi tangan itu semakin lama semakin memeluk erat. Akhirnya aku memberanikan diri untuk langsung bangun dan berlari menyalakan lampu dan tidak ada apa-apa. Aku memutuskan untuk kembali tidur meskipun dengan perasaan takut bercampur lelah dan ngantuk. Tapi tidak bisa. Hanya diam di pojok kamar yang aku lakuin saat itu. Sesaat kemudian aku ingat salah seorang kawan SMA-ku. Dia adalah kawanku yang paling tahu keanehan aku ini. Kawanku ini tidak hanya bisa merasa atau melihat saja, tapi juga bisa berkomunikasi dengan mereka yang tidak bisa kita lihat. Setelah beberapa kali aku coba hubungin dia, akhirnya ada jawaban. Bas, panggilan akrab kami. Kamu di mana? Di Malang, lagi di kos. Kenapa? Ada sesuatu? Iya, perasaanku gak enak belakangan ini. Diam cukup lama dia tuh. Ada yang ikutin kamu belakangan ini? Ais, ada lagi? Sudah cukup lama dari terakhir ada yang ikutin aku. Kejadian terakhir saat aku SMA awal kelas 3. Dan setelah itu aku memutuskan untuk gak mau memperdulikan hal-hal itu lagi. Tapi kenapa di part 1, 2, dan 3 ente masih ketakutan? Ya, karena mungkin ada yang berpikir begitu kan ya. Di part 1, 2, 3 itu aku merasa masih ketakutan. Padahal waktu SMA kelas 3 aku tuh kayak udah merasa masa bodoh dengan kejadian yang itu. Nah, jadi jawabannya karena aku tuh beneran takut dengan mereka. Waktu kecil aku lebih bisa merasakan kehadiran mereka, tapi tidak sering aku bisa melihat mereka, dan semua berubah setelah aku kerasukan untuk pertama kalinya saat awal kelas 1 SMA. Seseorang yang aku kenal bilang kalau ini sebenarnya bawaan. Tapi aku yang memang menolak, tapi karena kerasukan itu semua yang ingin aku tutup, jadi tambah terbuka lebar. Setelah itu semuanya semakin berat karena dimanapun aku berada selalu aja ada makhluk lain selain manusia yang aku lihat. Kadang aku pura-pura gak lihat, tapi mereka tahu kalau aku pura-pura. Sebagian dari mereka baik dan sebagian lagi harus benar-benar aku jauhin. Saat awal masuk SMA, si Bas kawan aku ini yang pertama tahu kalau aku sedikit berbeda. Dan dari dia aku tahu kalau sebenarnya kita bisa menidurkan kepekaan kita ataupun justru mempertajam penglihatan kita dengan kemauan kita sendiri. Nggak tertutup ya.
karena itu sulit kalau menutup. Jadi cuma ditidurkan biar gak terlalu peka. Semenjak itu aku jarang lihat mereka, hanya beberapa kali saat aku capek atau ngantuk biasanya. Kayak yang part 1 sampai 4 ini. Nah, kembali ke cerita awal. Jadi intinya kata si Bas ada yang ngikutin aku. Kayaknya laki-laki kalau gak salah. Dan itu dari kampusku. Nah, pantesan aku belakangan ngerasa berat banget kalau jalan. Hari berlalu sampai pada suatu tiba-tiba pada malam hari ada sesosok laki-laki membangunkan tidurku. Aku gak kenal itu laki-laki, tapi entah kenapa dia bisa masuk ke kamarku. Dia memegang tanganku dan mengajak aku keluar. Saat itu aku hanya diam dan mengikutinya. Aku berjalan pelan mengikuti dia dari belakang dan sampailah kami di suatu tempat yang gak asing lagi buatku. Pohon besar di salah satu bagian kampusku. Waktu aku sampai di sana, aku terdiam tidak bergerak. Dan laki-laki itu kembali mengajakku berjalan menuju pohon itu sambil memegang tanganku. Setelah aku kembali berjalan, tempat itu ternyata sangat ramai. Banyak orang di sana. Ada beberapa yang dikenalkan oleh laki-laki itu ke aku. Seperti sedang ada acara di tempat itu. Ada orang penting yang ingin aku kenalkan ke kamu. Mari kita masuk, kata laki-laki itu. Orang penting? Siapa? Pikirku. Tapi tidak satu kata pun yang bisa terucap dari mulutku. Saat aku mau melangkah masuk mengikuti laki-laki itu, langkah aku tiba-tiba berhenti. Ada seseorang memanggil aku dari belakang. Seorang perempuan lansia. Dia melarangku masuk. Dan seorang perempuan parubaya juga tiba-tiba muncul dan menyuruhku pulang. Dan aku tahu betul siapa perempuan itu. Seketika aku langsung kembali keluar dari kerumunan orang-orang itu. Tapi sebelum aku benar-benar keluar, laki-laki itu berlari mengikutiku. Kamu mau kemana? Kamu belum bertemu dengan orang tuaku, tanyanya. Aku mau pulang, di sini bukan tempatku. Tolong jangan datang lagi, jawabku sambil melepaskan pegangan tangannya. Di depan pintu sudah ada 2 perempuan yang tadi memanggilku dan mereka mengantarkanku pulang ke kos. Azan subuh berkumandang, aku bangun dengan badan penuh keringat dan lemas. Dan saat aku cek HP, banyak sekali panggilan masuk dari si Bas kawanku. Ah iya, semalam aku sempat menelponnya. Setelah subuh aku kemudian menelponnya. Kamu dari mana semalam? Aku tidur sepertinya. Tapi ada laki-laki yang datang tengah malam ngajakin aku pergi. Dia pengen aku ikut dia. Tapi ada perempuan mengajakku pulang. Menghela nafas panjang. Untung kamu balik. Lah, mereka siapa? Laki-laki itu bukan manusia. Kamu tahu itu? Dia yang ikutin kamu beberapa hari ini. Untung kamu gak mau. Kalau kamu ikut dia, kamu gak bakalan balik. Terus perempuan lansia itu siapa? Tenang, dia baik. Dia bakalan jagain kamu. Yang satu lagi kamu tahu kan dia siapa? Iya, aku tahu. Setelah itu laki-laki itu tidak pernah datang, tapi kejadian ini menyisakan dampak yang menyulitkan aku. Aku kembali sering melihat mereka yang tidak kalian lihat.